Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat bukan? Nah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam chapel pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana sikap doa yang baik anak-anak? Tangan dilipat, mata dipejam, dan tundukkan kepala, tidak ada yang berbicara lagi. Ya, mari kita mulai berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khususnya Engkau sudah menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak. Bapa di surga, tolonglah untuk anak-anak supaya kerohanian anak-anak dapat bertumbuh, berakar kuat, dan dapat berbuah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, sebentar anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menolong agar anak-anak dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak tahu tidak ya bahwa ada 3 raja yang terbesar di Israel? Tahu tidak? Yang terdapat di dalam Alkitab. Secara khususnya kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ya. Siapakah dia anak-anak? Ya, dia adalah Raja Saul yang pertama ya. Raja pertama Israel, dia adalah Raja Saul. Terus yang kedua adalah Raja Daud ya. Dan yang ketiga Raja Salomo. Jadi anak-anak, Saul ya adalah raja pertama di Israel. Selanjutnya digantikan oleh Daud ya. Nah, tentunya anak-anak mengenal, sering mendengar cerita tentang Daud bukan? Ya, siapa Daud? Daudlah yang mengalahkan Goliat ya. Selanjutnya, pengganti Raja Daud adalah putranya yang bernama siapa anak-anak? Ya, yang bernama Salomo. Ya, kalau kita melihat di firman Tuhan ini. Selanjutnya Raja Salomo terkenal dengan apanya anak-anak? Raja Salomo ya terkenal dengan hikmat yang diberikan oleh Allah. Dan dia juga ya diperkenankan oleh Allah untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan anak-anak ya. Nah, selanjutnya Raja Salomo menjadi raja Israel untuk waktu yang lama. Berapa tahun anak-anak? Ya, 40 tahun. Dan dia juga ya mematuhi Allah selama bertahun-tahun ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Raja Salomo juga terkenal apa lagi? Raja Salomo terkenal memiliki banyak istri ya, dan beberapa istrinya ya tidak mempercayai Allah loh anak-anak. Mereka itu bagaimana? Mereka itu tidak percaya kepada Allah, mereka itu menyembah berhala. Dan anak-anak tahu tidak? Ketika Raja Salomo sudah tua, ya, dia melupakan Allah. Istri-istrinya itu ingin ya, dia itu menyembah berhala mereka. Dan Salomo melakukan hal yang salah anak-anak, mengikuti istri-istrinya, yaitu dengan apa? Membuat kurban bakaran kepada berhala dan menyembah berhala. Dan Allah ya begitu marah kepada Raja Salomo. Selanjutnya Allah berfirman kepada Raja Salomo loh anak-anak, bahwa kerajaannya itu ya akan terpecah setelah Raja Salomo mati.
Dan setelah Raja Salomo mati, ia dikuburkan dekat ayahnya. Siapa ayahnya? Yaitu Raja Daud. Nah, anak-anak, sesuai dengan firman Allah, ya, setelah Raja Salomo ini mati, maka 12 suku Israel itu terpecah-pecah menjadi 2 bagian, ya. 12 suku Israel terpecah menjadi 2 bagian. Bagian selatan tanah itu disebut kerajaan Yehuda. Jadi 2 suku Israel itu tinggal di sana loh anak-anak. Mereka itu ya disebut orang-orang Yahudi, ya. Dan rajanya bernama siapa? Dan rajanya bernama Rehabeam. Ingat anak-anak ya, nama rajanya adalah Rehabeam. Jadi Rehabeam ini merupakan putra ya dari Raja Salomo. Dan dia juga bukan raja yang baik anak-anak ya. Bahwa Raja Rehabeam ini bukanlah raja yang baik. Mengapa? Karena dia kejam terhadap rakyatnya. Selanjutnya bagian utara. Bagian utara tanah itu disebut kerajaan Israel, ya, disebut kerajaan Israel. Jadi ada 10 suku Israel yang tinggal di sana, ya, dan Yerobeam adalah raja mereka. Kalau tadi rajanya bernama Rehabeam, sekarang di kerajaan bagian utara tanah itu, ya, atau kerajaan Israel, nama rajanya Yerobeam, ya. Jadi Yerobeam ini juga bukanlah raja yang baik, ya. Mengapa? Karena Yerobeam membuat berhala emas, ya, dan membakar kurban persembahan untuk mereka, dan dia memerintahkan orang-orang untuk ya menyembah berhala itu anak-anak. Jadi mereka itu bukan raja yang baik. Rehabeam bukan raja baik, dan Raja Yerobeam juga bukan raja yang baik. Jadi Raja Yerobeam dan Raja Rehabeam itu adalah raja-raja yang jahat. Karena apa? Karena mereka tidak mengajari orang-orang untuk mematuhi Allah. Sehingga orang-orang Israel menjadi jahat ya, seperti raja mereka. Bahkan apa yang terjadi? Bahkan keturunan dari raja-raja Israel ini juga ya, banyak yang menjadi jahat. Ya. Mereka semua melakukan dosa-dosa seperti yang diperbuat oleh ayah dan nenek moyang mereka. Jadi satu generasi berganti dengan generasi berikutnya, tetapi mereka tidak juga bertobat kepada Allah anak-anak. Ya, nah anak-anak, hal yang jahat ya seringkali mudah sekali diikuti, bukan? Betul tidak? Hal yang jahat itu selalu diikuti. Mengapa? Karena semua sudah berdosa, semua sudah jatuh di dalam dosa, ya. Tidak orang tua, tidak remaja, tidak dewasa, tidak anak-anak, tidak bayi, semua sudah jatuh di dalam dosa. Ya. Bahkan kalau kita melihat ya, anak kecil tanpa diajak berbuat dosa, anak kecil bisa berbuat dosa. Bisa tidak anak kecil berbuat dosa? Bisa anak-anak ya. Anak-anak tanpa diajari untuk berbohong, anak-anak bisa berbohong. Itu buktinya manusia sudah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu anak-anak ya, anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik ya, yang takut akan dosa dan takut akan Tuhan. Yang tak percaya Tuhan Yesus, ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita jangan seperti Raja Ela yang jahat ya. Siapakah Raja Ela itu anak-anak? Ya, dia adalah Raja Israel.
ayahnya bernama Raja Baesa dan ayahnya juga adalah raja yang jahat. Jadi Raja Ela ini adalah raja yang akan kita pelajari pada malam hari ini sesuai dengan temanya. Ya, Raja Ela. Mereka adalah raja yang bertindak semaunya, yang melakukan berbagai cara yang tidak baik dan senantiasa melukai hati Tuhan. Jadi Raja Ela ini ya memimpin Israel hanya berapa tahun anak-anak? Berapa tahun? Kalau Salomo memimpin itu menjadi raja itu 40 tahun lamanya. Ya, tetapi Raja Ela memimpin Israel hanya 2 tahun ya, sebelum akhirnya dibunuh oleh Zimri. Nah, siapa Zimri? Zimri itu adalah pegawainya, ya, pegawai Raja Ela. Zimri adalah panglima atas setengah dari pasukan kereta, ya anak-anak ya. Dan Zimri ini dia melakukan persekongkolan untuk melawan Raja Ela. Jadi Raja Ela itu dibunuh dan digulingkan dari tahtanya ketika Raja Ela itu sedang apa anak-anak? Ya, ketika Raja Ela itu sedang mabuk-mabukan. Jadi itulah pekerjaan Raja Ela. Tidak punya hikmat, ya. Kerjanya apa? Kerjanya hanya mabuk-mabukan, pesta, ya. Tidak pandai mengatur kehidupan rakyatnya. Sehingga apa yang terjadi? Pemerintahnya digulingkan oleh Zimri, ya. Nah, dan Raja Ela itu dibunuh, digulingkan dari tahtanya ketika Raja Ela itu sedang asik-asik pesta bermabuk-mabukan. Jadi setelah dibunuh dan kerajaannya jatuh ke tangan Zimri anak-anak ya, Tuhan menghabiskan keturunan Baesa. Siapa Baesa? Ya, Baesa itu adalah ayahanda dari Raja Ela. Seperti yang telah dinubuatkan melalui Nabi Yehu ya, bahwa apa? Bahwa keturunan Baesa itu ya akan dimusnahkan. Nah, anak-anak, apakah alasan Tuhan menghancurkan Ela dan seluruh keturunan Baesa? Apa alasan Tuhan? Karena Raja Ela sama seperti ayahnya, yaitu Raja Baesa. Raja Ela sama seperti ayahnya yang telah menyakiti hati Tuhan dengan berpaling kepada berhala-berhala. Ya. Nah, anak-anak, boleh tidak kita menyembah berhala? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Kalau kita tidak mau dilenyapkan oleh Tuhan, maka kita tidak boleh menyembah berhala. Jangan seperti Raja Yerobeam, jangan seperti Raja Baesa, jangan seperti Raja Ela yang disingkirkan oleh Tuhan dari tahta setelah hanya 2 generasi saja. Ya, dan dinasti Baesa harus terputus dengan umur pemerintahan yang sangat pendek. Oleh karena itu, kita harus bagaimana anak-anak? Kita tidak boleh menyakiti jantung Tuhan, tidak boleh menyakiti hati Tuhan ya anak-anak ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang taat ya, menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak di rumah, ada tidak anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang belum percaya Tuhan Yesus, mulai sekarang ambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus semakin ditingkatkan lagi imannya ya, agar anak-anak semuanya satu keluarga, papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak semuanya percaya Yesus dan diselamatkan. Anak-anak ya, hari pagi ini kita sudah belajar dari kehidupan Raja Ela
Ya, apakah Raja Ela itu raja yang baik anak-anak atau raja yang jahat? Ya, raja yang jahat, yang memerintah hanya 2 tahun saja, tidak lama, ya, hanya sebentar. Karena apa? Karena tidak baik rajanya, sehingga dia pemerintahannya digulingkan oleh pegawainya sendiri. Ya, anak-anak ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, termasuk anak-anak yang berada di rumah. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau menolong Bapa, secara khusus anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Ela yang jahat. Kiranya Engkau menolong Bapa agar anak-anak diberikan lubuk jantung yang baik, yang senantiasa bertumbuh, yang senantiasa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye-bye.